silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Sirai, sebagai Kepala Sidang Gereja setempat yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menyampaikan kepada firman Tuhan, terlebih kepada kedua pengantin, Ito kami dan Lai kami Namaban, Ito ini dan Lai kami Namaban. Biarlah pelayanan hambanya di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Ditambahkan jiwa-jiwa menjadi jiwa serta orang percaya yang siap menantikan Kristus datang yang kedua kali. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kedua pengantin dan juga kepada kita siapapun yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, terambil dari Matius pasal yang ke-7. Kita membuka Alkitab kita dan bisa nanti disampaikan di proyektor. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 dan dua ayat yang akan saya bacakan, ayat yang 24 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sedang sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terlebih pengantin. Firman Tuhan ini saya yakin kita sudah pernah mendengarnya. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, baik kita membaca Alkitab atau juga mungkin ya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba. Dalam satu perikop ini, ya, Tuhan Yesus memperbandingkan ya antara dua orang, yaitu orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini orang yang bijak, orang yang bijaksana, ya, a wise man, dan diperbandingkan dengan orang yang bodoh atau a foolish man. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terlebih kedua pengantin, kita sungguh-sungguh percaya bahwa ya, Tuhan menjadikan kita, Dia pilih kita, ya, dan sesungguhnya Tuhan punya rencana bagi setiap kita, rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dan Tuhan menginginkan setiap kita, saya dan saudara, menjadi orang-orang yang berhasil. Tapi catat, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan. Lai kami Namaban dan Ito kami Vini, Tuhan juga merindukan bahwa kalian ini menjadi satu keluarga yang berhasil di mata Tuhan. Bukan berhasil di mata dunia, bukan berhasil di mata orang. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kedua pengantin, keluarga yang akan dibentuk, yang akan diberkati sebentar oleh hambanya, bahwa keluarga ini harus menjadi keluarga yang berhasil di mata Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menjadikan kita, merindukan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kedua pengantin. Akan tercatat seumur hidup hari ini tanggal 30 Januari tahun 2021, ya, satu sejarah dalam kehidupan kalian, membentuk satu keluarga
Ya, firman Tuhan berkata, saudara kita kasih dalam Tuhan, bahwa ya, pembentukan satu keluarga, satu rumah tangga itu adalah inisiatif Allah. Firman Tuhan katakan ini inisiatif Allah. Kalau dikatakan ya di dalam kitab Kejadian, coba kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua, ya. Kejadian 2 ayat 18. Nah, kita bisa lihat bagaimana bahwa hari ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan yang merancang. Satu keluarga, satu rumah tangga itu dibentuk atas inisiatif Allah. Kalau dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Puji Tuhan. Tidak baik kalau manusia yang dia jadikan itu seorang diri saja, maka Allah akan menjadikan penolong bagi manusia itu, bagi Adam. Siapa? Penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ketika manusia ini dijadikan oleh Tuhan Allah, sering saya katakan bagaimana ketika Tuhan menjadikan alam semesta, dia jadikan bumi, dia jadikan terang, dia jadikan lautan, semuanya by the word, dia jadikan dengan firman. Tapi ketika mulai, saudaraku, Allah menjadikan manusia itu, maka Tuhan Allah mulai berpikir, Tuhan Allah mulai curahkan seluruh kreasinya untuk menjadikan manusia itu menjadi sempurna. Kita semua adalah orang yang sempurna yang dijadikan Allah, karena Allah berfirman, ya, menjadikan saya dan saudara itu segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya supaya apa? Supaya kita semua yang ada di tempat ini, siapapun, mengerti bahwa kita adalah makhluk yang sempurna. Tuhan dengan kedua tangannya menjadikan kita. Dia ambil dari tanah, dia jadikan saudaraku, kita begitu sempurna. Sering saya katakan bagaimana ya dijadikan kita dengan mata kita dua, telinga kita, semuanya it's so perfect, sangat sempurna. Dia tidak hanya dengan firman, dia jadikan kita, coba kita lihat, bukankah kita ini sempurna? Mengucap syukur dengan segala sesuatunya, tapi ketika Tuhan menjadikan kita, dihapuskan nafas, dihapuskan rohnya, saudaraku, sehingga kita hidup. Ternyata Tuhan melihat belum sempurna. Perlu bagi Adam, perlu bagi Nababan di sini, Tuhan harus menjadikan seorang lain penolong baginya. Dia jadikan Hawa, dia cloning, dia ambil dari bagian tubuh daripada Adam, dari tulang rusuknya. Vini adalah tulang rusuk dari Nababan. Dia jadikan, saudaraku, diambil dari tulang rusuk, ya, tidak dari bagian kaki untuk diinjak-injak, tidak bagian dari kepala untuk senantiasa dijunjung, disanjung, sehingga menjadi tersanjung. Tapi diambil dari rusuk, supaya apa? Sepadan, dekat dengan hati, menjadi ibu yang lapuk pusu-pusu, jolok tuh pusu-pusu, hangat. Maka Vini dijadikan menjadi bagian hidup daripada Nababan. Tuhan Allah ingin sempurna. Bukan inisiatif manusia, bukan inisiatif gereja, tapi inisiatif Allah. Karena apa? Karena Allah mengerindukan bahwa berkat-berkatnya itu dicurahkan bagi setiap keluarga. Dijadikan keluarga Adam dan Hawa karena Tuhan ingin mencurahkan seluruh berkat surgawi bagi keluarga. Tapi kita bisa lihat bagaimana manusia sembrono dengan keluarga, tidak menghargai keluarga yang sudah dia bentuk. Data saya saja, ya, tahun berapa itu? Tahun 2016, kasus perceraian di Indonesia itu 315 kasus. Artinya itu ada hampir 1000 kasus per hari perceraian. Bagaimana, saudaraku, iblis membodoh-bodohi manusia, iblis melakukan tipu daya untuk menghancurkan keluarga. Karena iblis tidak memiliki kekuatan apa-apa, dia hanya memiliki tipu daya, dan dia mulai memperdaya keluarga itu dari sejak manusia dijadikan. Iblis menipu daya, dia memutarbalikkan fakta sehingga keluarga itu hancur. Sampai sekarang
iblis terus berusaha menghancurkan keluarga. Karena iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara Tuhan Allah di pihak lain menginginkan keluarga itu diberkati, keluarga itu menerima berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani dan berkat rohani. Apa? Dari sejak awal keluarga ini adalah isi hati Tuhan. Keluarga ini adalah kerinduan hati Tuhan. Keluarga ini adalah buah yang Tuhan rindukan. Bagaimana ini dijadikan sebagai matanya, dipelihara. Tapi ada begitu banyak orang menghancurkan nilai-nilai kekeluargaan. Zaman sekarang ini termasuk di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena apa? Karena dunia. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, saudaraku, bahwa memang kehidupan mulai masalah perekonomian. Ini saudaraku, penyebabnya katanya dari angka perceraian itu, pertama ketidakharmonisan, tidak harmonis. Yang kedua, tidak ada tanggung jawab. Dan yang ketiga, masalah ekonomi. Ya. Dan dari ketiga masalah ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketidakharmonisan. Kenapa tidak harmonis? Gudang tunai mo. Mulu na juga ada dua mangbunuh nami, manguli, baju pangigari aja dulu nabur nami. Darong bercinta, darong nama, arong dari pasawatan, darong nama petadah. Anggu muda dua, aku nama petadah kamu, nggak ada kan? Berkenalan di mana? Dikenalin, oh dikenalin, tapi akhirnya terkenal. Tidak ada. Kalian ini saudaraku, ya, nabawan dan itu kami bukan secara kebetulan. Kalau orang dunia bilang asam dibunuh, ikan di laut, ketemu di lapangan bola, ketemu di Simaribu. Simaribu di tempatnya dia enak ya. Ketemu Simaribu. Allah punya rencana bagi keluarga ini. Jangan menyia-nyiakan. Kalau ketidakharmonisan, apa yang membuat tidak harmonis? Ya. Katanya di Jawa Barat, ya, di Depok dan Kabupaten Bekasi, 3.000 kasus perceraian dalam 1 bulan. 70% lebih kasus itu karena apa? Ini handphone. Handphone dari samping, live. Ini apa? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Hari kau kan dari reuni reuni SMA, reuni SMP, reuni SD, reuni TK, reuni PAUD. Mungkin saja ada hal yang baik dari situ, tapi banyak saudaraku yang tidak harmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan terjadi kekerasan. Orang Kristen kok bisa di rumah tangganya terjadi kekerasan? Padahal firman Tuhan katakan apa? Ya. Kalau di dalam kitab Yehezkiel, dikatakan apa? Ya, terjadi kesimmaharajaan di dalam kekerasan. Sehingga sesungguhnya saudaraku dalam kitab Maliaki dikatakan Allah tidak menghendaki perceraian. Tapi itu terjadi. Sehingga saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak keadaan rumah tangga ketidakharmonisan. Ya. Kalau di dalam kehidupan orang Batak itu, sebenarnya kalau saya lihat suku lain juga terjadi kan. Sering saya katakan bahwa sering ketidakharmonisan ini, ya, misalnya pertanyaan, ya, Aisyah buru-buru, siapa wanita yang paling berbahagia di dunia ini? Jadi wanita yang paling berbahagia di dunia ini katanya Hawa. Si Hawa. Kenapa? Alana nangarok si matuan na burangon gidananya. Alana budak betul persoalan dalam rumah tangga, namareda persoalan. Dan kalau halak Batak tapi tempat orang susu lain juga mareda. Apa mau ini tuh lagu budi, ada berisi hotel mareda. Bayangkan harmonis ini halakin mareda. Tapi ada segelintir umat Kristen yang tak cocok marida, nama si batua. Tapi bagi setiap kita, seperti saya katakan di awal,
ya, bahwa Tuhan menginginkan keluarga itu menjadi kesenangan Tuhan. Sementara iblis menginginkan keluarga ini hancur berantakan. Nah, kalian berdua di sini harus berjuang. Orang bilang harmonis, tidak ada tanggung jawab. Karena apa? Karena ini kan dua oknum, dua pihak yang harus menjadi satu. Kalau dikatakan sulit. Sampai sekarang kita lihat di sini mungkin ada bapak ibu yang umur 60 tahun, 70 tahun, sampai sekarang belum tamat berkeluarga. Persoalan saja. Kadang-kadang saya dengan istri juga, dengan ibu pendeta, hanya gara-gara sedikit persoalan, bisa saja ada persoalan. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Amarah itu ditumpuk-tumpuk, tidak mengampuni, tidak memaafkan, cepat tersinggung. Holan tu pengantinon do jamita. Molohona tu kamu puji Tuhan. Hanya kepada pengantin saya mau kasih alana laiku do itu. Kandung. Jimolo pe lagi kamu jamiton gawe berkat matok Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kita kasihan Tuhan. Tuhan menginginkan keluarga ini menjadi keluarga yang benar-benar, menjadi isi hati Tuhan, supaya keluarga ini menjadi kesenangan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kita harus menjadi orang yang bijak. Keluarga lain harus menjadi keluarga yang bijak, bukan menjadi keluarga yang bodoh. Luar biasa kalau begitu sarkasme, perbandingan, komparasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah perbandingan itu. Dia bilang ada the wise man, orang yang bijak, dan satu lagi the foolish man, orang yang bodoh. Keluarga itu juga, apakah kita mau menjadi keluarga yang bodoh, yang porak-porandakan oleh iblis dan setan? Tentu kita tidak mau. Kita mau, saudara terkasih dalam Tuhan, keluarga ini menjadi kesenangan Allah. Menjadikan apa? The wise man, apa katanya? Orang yang mendengar firman, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Bukan NATO, no action autonomy. Firman itu direnungkan dan diimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu orang yang bijak. Keluarga ini juga harus menjadi keluarga yang bijak. Keluarga yang senantiasa menjadikan firman itu menjadi kesenangan. Dan itu maunya Tuhan. Apakah kita mau menjadi the foolish man? Apakah kita mau menjadi orang yang bodoh? Tinggal kita pilih, kita mau kerjasama dengan siapa? Mau kerjasama dengan Tuhan atau mau kerjasama dengan iblis? Karena percayalah, iblis sekarang ingin menghancurkan dunia. Dan dengan apa dia menghancurkan dunia? Dihancurkan keluarga, dihancurkan rumah tangga. Setiap keluarga dihancurkan. Hubungan suami dan istri dihancurkan. Orang tua dan anak dihancurkan. Itulah caranya dia. Nah, tinggal kita mau berpihak di mana? Mau berpihak di Tuhan atau berpihak di iblis? Di awal sudah saya katakan, jadilah kita orang-orang percaya, orang Kristen yang berhasil di mata Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Boleh kerja, boleh cari duit. Duit penting. Nanti persembahan juga harus pakai duit. Mana bisa pakai daun sirih. Duit penting. Tapi firman Tuhan apa? Ya, akar segala kejahatan cinta uang. Duit tetap dulu. Bina karir. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tambahkan semuanya. Tuhan beri semuanya. Keluarga ini harus menjadi kesenangan Tuhan. Sering saya berpikir, saudara, ya, mungkin saja ini menjadi perdebatan atau mungkin tidak semua orang bisa setuju. Tapi saya mau katakan bahwa rumah tangga itu, keluarga itu, yang memiliki roh, memiliki jiwa senang. Ini istilah saya. Tapi biarlah like kami dan itu kami sih, kalian pelihara jiwa keluarga kalian, roh kekeluargaan kalian itu. Karena di dalam keluarga inilah semua cinta kasih Allah akan dilimpahkan. Kita lihat bagaimana simbol-simbol, bagaimana saudaraku istilah-istilah kerajaan Allah itu semua digunakan di dalam istilah-istilah keluarga. Bapa, anak, keluarga Allah. Bagaimana kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Nanti kalian punya anak, itu pewaris.
Dari sejak awal cinta kasih Tuhan itu akan dinyatakan kepada kalian berdua melalui keluarga. Dan kalian harus berjuang. Persoalan akan ada, masalah akan ada. Tuhan tidak pernah bilang tidak ada masalah. Ai tiki mardoman do sungono molo terantuk neng dabu pas sini deh. Jangan jatuh deh. 2000 Oreo deh. Tapi coba kau sudah berkeluarga, mulu udah wahai dokter. Ya kan, saya seperti itu. Mungkin di tempat sana, bukan di sini. Tapi saudara kita kasih dalam Tuhan, bagaimana setiap kita harus berjuang menjaga roh rumah tangga, jiwa keluarga. Orang lain bisa saja mengganggu. Akan ada persoalan. Ada banyak keluarga sekarang, ya, ribut karena apa? Diaktoi orang tuanya. Orang tua itu masuk beberapa waktu yang lalu sidang jemaat kami di Jakarta. Seperti itu. Wah, mula nama itu hutang. Ribut karena apa? Suami istri, misalnya ini suami istri mereka harmonis, ya, romantis. Orang tuanya yang pusing. Halakon dua dan marsitio par kan, dek abang nak. Orang tua nana susah. Mula kau tu tak ewa. Ayah lona tu berapa ini? Suami istri buat segini nak tong repot. Akan ada persoalan. Orang nalani hepe, boleh persoalan. Gudang sonari jorma, molau kareju, gaji. Ala nonton do kareju ada usaha. Tu ibu pendeta harus dulu. Ayah udah jorma sonari gaji na, itak-tak. Lagi mau tenak teh, sampai tu lama dia mati. Dupe mati mati mau tenak teh gaji na nasi. Ibu potong atas, potong koperasi tu potong. Kita mau seperti apa? Oh, senyum film. Oke, gajinya abang nanti saya harus begitu. Jangan ada dusta di antara mereka. Akan ada persoalan. Tapi firman Tuhan apa? Bilang, ya, kita harus menjadi orang yang bijak. Ya, ini ya. We have to be a wise man, a wise woman. Pertahankan keluarga rumah tangga. Menjadi orang-orang yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 128 itu apa? Ya. Berbahagialah orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Coba lihat Mazmur 128. Jadi nababan bukan karena itu saya di sini, tapi firman Tuhan bilang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalian harus menjadi orang yang merenungkan firman, menjadikannya itu pedoman hidup setiap hari. Ketika kalian menjadikan mesbah, doa di rumah kalian, siapa yang bikin itu? Laki-laki. Ini dia, Mazmur 128. Ya? Iya. Maka istrimu seperti pohon anggur yang subur. Dan itu gabi 120 kilo. Ala subur. Tapi ya Allah Jehovah Jireh menyiapkan segala apapun kebutuhan kalian. Tuhan tahu di alam mata. Kehidupan kalian seperti anggur. Karena ibu rumah tangga nanti menjadi penolong yang sepadan. Dia akan menyiapkan sarapan. Vini harus tahu suka makan apa ini lain. Tahu makan apa sukanya. Hah? Semua dimakan. Semua udah dimakan gak gitu. Harus tahu. Gorang do sonari inatai dah ibu to ahal lo mone rohanya mati. Lomo rohana panggap ilian nanyumra. Dia persoalan. Persoalan yang dibuat. Lain juga harus tahu suka makan apa ini itu. Makan apa? Susah. Hah? Susah. No diskusi mau musim. Harus tahu. Kerjanya apa? Hobinya apa? Harus tahu. Ini yang dipersatukan menjadi yang harmonis, sepadan. Kalau persoalan akan ada masalah, tapi dari awal. Ini yang harus kita mengerti. Seperti pohon anggur yang subur. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati layak kami nababan. Karena apa? Takut akan Tuhan. Istrimu seperti pohon anggur yang subur, walaupun dia nggak begitu subur badannya.
Ya, tapi nanti dia pasti tambah kilonya ya, Vini ya, banyak-banyak makan. Lah ini makan semua, Vini pun makan semua. Haleluya. Dan anaknya dikatakan apa? Dan anak-anakmu seperti minyak zaitun di sekeliling mejamu. Minyak zaitun itu anak-anak harus menyenangkan. Anak-anak itu membuat orang tua sehat. Banyak sekarang anak-anak bikin orang tua sakit. Harta punya, terkenal, tapi anaknya bikin susah. Anaknya bikin pikiran. Tapi kalau Nababan takut akan Tuhan, to be a wise man, anakmu seperti minyak zaitun di sekeliling meja. Sekarang udah banyak orang tidak makan di sekeliling meja. Satu makan di dapur, satu makan di tempat tidur, satu makan. Tapi firman Tuhan bilang, perhatikan, kami tetap itu sekali seminggu atau 2 kali seminggu walaupun kami ya ada kegiatan-kegiatan lain. Kita harus makan satu meja supaya kita bisa lihat bagaimana mata anak kita, apa kebutuhannya, apa kebutuhannya. Ada begitu banyak orang sekarang anaknya tidak dipedulikan, bapaknya pergi kemana. Makanya sekarang kalau orang kita itu ala kita gudang lutong duk pemerpahuk utoriuk pamapahuk kuno, wah digendong lagi cucunya. Karena apa? Karena ketika anaknya kecil dia nggak pernah gendong, dia tidak pernah mandikan. Sesudah besar SMA dan mungkin dia beridium dong SMA dan mungkin dia opon. Terlewat waktu-waktu itu oleh, bukan di sini ya, tempat lain. Lalu ketika cucunya datang mulailah diuk mama. Serta dihita AGP buah kecil ikut sini kumpul. Oh, pembuki. Ngikut sini, meklaim indah. Coba mulu dan lagi anak nasi masuk sifat penonton. Banyak orang seperti itu, tidak diperhatikannya. Sekarang coba lihat keluarga, hati-hati. Anak-anak terjerumus di dalam apa? Kebebasan dunia, narkoba, seks bebas, kepremanismen, lain-lain. Satu langkah dari rumah kita tidak bisa kontrol anak kita. Pertemanannya dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mengontrol itu? Apa kita harus seperti CCTV terus mengontrol anak kita? Yang bisa kontrol itu apa? Kasih Tuhan. Harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak kita, saudaraku, kalau dia menjadi anak yang sudah lahir baru, anak yang sudah bertobat, engkau tidak perlu takut dia di mana. Karena dia akan menjaga dirinya sendiri. Haleluya. Doa kami, keluarga, doa hamba Tuhan, biarlah keluarga yang menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang berhasil di mata Tuhan. Jadikan Tuhan firman-Nya kekuatan kalian. Percayalah, percaya saja. Kita tidak tahu seperti apa keadaan di hadapan kita, keadaan pandemi, COVID dan lain sebagainya. Kita tidak pernah bayangkan bahwa sebelumnya ini orang-orang semua pakai seperti ini. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita bisa lihat, sekarang orang di mana-mana harus. Saya harusnya berkorban tutup begini, tapi nanti saya di TV nggak bisa kelihatan dengan jelas. Saya juga perlu dilihat orang secara live. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi pengantin. Nanti hambanya akan memberkati. Percaya saja, percaya saja. Karena bagian kita itu apa? Percaya baru melihat. Kalau orang dunia melihat dulu baru percaya. Tapi bagi kita, percaya saja, percaya saja. Keluarga ini akan diberkati Tuhan. Mereka melimpah jasmani dan rohani. Takutlah akan Tuhan, maka kalian menjadi keluarga yang kuat. Persoalan, badai, masalah apapun yang datang, keluarga rumah tangga ini tetap akan berdiri teguh. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu sudah ditaburkan, isi hati Tuhan melalui hamba. Kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja. Siapapun yang mendengarkan firman ini diberkati. Dan setiap keluarga rumah tangga akan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sehingga kerajaan Allah tetap. Kerajaan Allah akan semakin besar. Kerajaan Allah semakin kuat karena keluarga-keluarga semakin kuat di dalam Tuhan. Diberkatilah keluarga lain kami, keluarga Nababan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh. Badai persoalan apapun yang datang, karena mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Batu karang yang teguh, Yesus yang menjadi batu penjuru mereka. Mereka tidak akan pernah goyah. Tuhan yang memberkati keluarga ini. Gerejamu GPDI Simalungun
yang digembalakan oleh hamba Bapak Pendeta kami sekalian. Engkau ramai, Engkau berkati. Penuh kuasa, gerakan Allah terjadi di tempat ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan di tempat ini. Tambahkan jiwa-jiwa. Kau berkati jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak. Kalau kami sudah bertemu sebentar, kami berpisah satu dengan lain. Masih banyak acara yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke kursi pimpinan. Kita menyanyi Yesus Tuhan berkati saya.